Maggie adalah seorang janda yang selalu iri melihat kehidupan mewah orang lain di media sosial. Demi bisa hidup seperti mereka, Maggie tega berbohong menggunakan nama ibu mertuanya untuk mendapatkan uang dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Bukannya dipakai untuk berobat, uang itu justru dihabiskan untuk berfoya-foya. Kini, kebohongan Maggie mulai terbongkar. Lalu, bagaimana nasib Maggie selanjutnya? Akhirnya, kebeli juga iPhone 16 Pro Max. Hari gini, masa pakai siomay? Pakai iPhone dong. Siap-siap aja, pasti banyak yang bakal iri lihat storyku. Siapa sih? Baru mau upload story, ganggu aja. Loh, ibu, tante, kok tiba-tiba mampir? Ada apa ya? Tumben barengan? Ada apa? Itu harusnya kami yang nanya. Kamu ini gimana sih? Katanya mertuamu sakit, butuh biaya buat berobat. Ini mertuamu sehat-sehat aja. Iya, Meg. Ibu sampai kaget loh. Bisa-bisanya kamu pakai nama ibu buat alasan minta-minta uang. Ya ampun, cuma gara-gara itu toh. Namanya juga janda, Bu. Biaya hidup besar. Kalau nggak begitu, mana ada yang mau bantu? Biaya hidup? Jangan kira tante nggak tahu apa-apa. Uang itu kamu habisin buat jalan-jalan kan? Shopping-shopping sama hedon. Tante juga tahu kamu nggak cuma minta ke tante aja, tapi ke orang lain juga. Aduh, tante. Emangnya salah ya kalau Maggie pengen seneng-seneng? Masa hidup gini-gini aja? Ya sekali-sekali harus menikmati hidup. Saya kan juga butuh healing. Masalahnya itu bukan uangmu. Itu uang orang yang kasihan sama kamu. Kalau mau hidup enak, ya usaha. Bukannya minta sana-sini. Ya terus kenapa? Aku juga nggak paksa mereka kan? Berarti ikhlas dong. Lagian, duit itu udah tante ikhlasin kan? Saya cuma dengerin saran om sama tante. Ih, bener-bener keterlaluan kamu. Om sama tante itu kasihan sama kamu. Bukannya minta maaf, malah ngeyel. Halah, lagian kalau Ibu Wati ini nggak miskin, harusnya tanggung jawab. Anaknya kabur ninggalin saya sama Ayu, ya tanggung jawab ibunya dong gantiin. Malah bagus kan jadi ada kontribusinya. Astagfirullah, kalau kamu pinjam buat makan, ibu masih bisa ngerti. Ini kamu bohong pakai nama ibu buat foya-foya. Jangan banyak alasan. Kalau masih punya hati, balikin semua uang itu. Minta maaf sama orang-orang yang udah kamu tipu. Hahaha, enak aja balikin. Mana bisa tante? Uangnya udah jadi tas baru, HP baru, sama tiket pesawat. Kalau mau, ya tunggu aku kaya dulu. Kalau enggak, ya tante aja yang balikin. Tante kan udah tajir melintir. Anggap aja sedekah. Bener-bener ya kamu ini. Udah dibantu malah gak tahu diri. Kalau terus begini, gak bakal ada orang lagi yang mau percaya sama kamu. Utang itu dibawa mati. Jangan sampai kamu menyesal waktu semuanya udah terlambat. Drama banget sih. Udahanlah ceramahnya. Udah, masih banyak yang mau di-unboxing. Lihat aja nanti, tante bakal sebar semua kelakuanmu. Biar semua orang tahu kalau kamu itu tukang nipu. Sejak kejadian itu, kabar tentang kebohongan Maggie menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai membicarakannya di belakang. Satu persatu orang menjauh. Tak ada lagi yang percaya, apalagi mau membantu. Semua orang memilih menjaga jarak darinya. Aduh,
kenapa sih semua orang jadi susah dihubungi? Apa jangan-jangan udah pada miskin semua ya? Mana aku udah rencana healing ke Bali lagi. Aduh, sakit. Mama. Kamu kenapa, Yuf? Mana yang sakit? Perut Ayu sakit banget, Mak. Ya Allah, sabar nak. Kita ke rumah sakit sekarang. Bu, anak ibu harus segera dioperasi. Ini sudah darurat. Kalau ditunda bisa bahaya. Operasi? Tapi biayanya kira-kira berapa, Dok? Nanti bisa ditanyakan langsung di bagian administrasi. Sebaiknya segera disiapkan dan diselesaikan dulu biayanya agar operasi bisa langsung dilakukan. Baik, Dok. Saat itu, Maggie baru sadar. Semua uang yang dulu dia dapat dari belas kasihan orang sudah habis untuk foya-foya. Dan kini, saat benar-benar butuh, tak ada satupun yang bisa dia andalkan. Fit, tolongin aku. Ayu butuh biaya operasi. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Halah, kemarin kamu bilang buat ibu mertuamu yang lagi sakit. Sekarang anakmu. Tobat, Meg, tobat. Tak ada lagi yang percaya. Kepercayaan yang ia khianati, kini menjadi tembok yang menutup semua jalan pertolongan. Ya Allah, kenapa jadi begini? Gak ada satupun yang mau nolong. Aku harus cari uang dari mana lagi? Dulu aku bangga banget punya kamu. Sampai rela bohongin semua orang. Sekarang kayaknya kamu harus aku jual dulu. Yang penting Ayu selamat. Maggie, Fit, ya Allah, untung kamu dateng. Aku lagi nyari kamu. Tolong aku, Fit. Ayu lagi di rumah sakit. Dokter bilang harus segera dioperasi. Tolong pinjemin aku uang dulu. udah cukup, Meg. Gak usah bohong lagi. Aku kesini bukan buat itu. Aku mau kamu bayar hutangmu. Kali ini serius, Fit. Lihat, ini Ayu lagi di rumah sakit. Sumpah kali ini aku gak bohong. Halah, zaman sekarang buat foto begini mah gampang. Pakai AI juga bisa. Jangan kira aku bakal ketipu 2 kali. Bentar. Bisa-bisanya pakai iPhone 17 Pro Max. Aku aja masih pakai Android. Hebat kamu ya, pakai uang orang lain buat hidup mewah. Ini aku baru mau jual HP ini. Kamu ambil aja dulu, berapapun aku terima, Fit. Jangan banyak alasan. Teman-teman yang lain juga udah tahu kelakuanmu. Bentar lagi mereka semua datang ke sini minta tanggung jawabmu. Apa? Mereka semua mau ke sini? Maggie, mana uang kami? Balikin uangku. Jangan pura-pura susah. Tunggu dulu, aku bisa jelasin. Gak usah banyak alasan. Balikin uang kami sekarang! Berhenti! Jangan lari! Kejar! Berhenti! Balikin uang kami! Awas!
Alhamdulillah, Maggie. Kamu akhirnya sadar juga. Bu, ini aku di mana? Di rumah sakit, Meg. Kemarin kamu ketabrak truk. Untung masih bisa diselamatkan. Ayu gimana, Bu? Ayu sudah dioperasi. Biayanya sudah Tante urus. Makasih banyak, Tante. Bu, tanganku mana, Bu? Dokter udah berusaha, Meg. Tapi tanganmu nggak bisa diselamatkan. Terpaksa harus diamputasi. Ibu, Tante, maafin aku. Mungkin ini azab karena udah mengkhianati kepercayaan kalian. Sejak kejadian itu, kehidupan Maggie berubah. Kepercayaan yang sudah ia hianati telah menghancurkan dirinya sendiri. Tangan yang dulu ia gunakan untuk meminta uang itu telah hilang. Maggie hanya bisa menatap ke depan, menebus semua kesalahan yang pernah ia perbuat.